dulu Bapak-bapak sekalian kepada saudara-saudara kita yang sudah mempersiapkan daripada kematiannya. Saudara-saudara kita yang hari ini kita sudah mendapatkan daripada kabar berapa ribu orang yang sudah syahid, berapa ribu orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayi, anak-anak sudah sowan kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Kita ngelihatnya sedih, Pak ya. Anak-anak sudah berangkat, jannah dapatnya. Lah kita belum tentu, Pak. Kita masih dilandrat dulu nanti di hari kiamat gitu. Dosa-dosa kita akan ditanya, aktivitas kita akan ditanya nanti di padang mahsyar. Mereka sudah tidak ya kan? Mereka beribadah hari-hari mendengar daripada suara bom, suara daripada senjata api meledak di sini. Kalau hari ini kita beribadah paling yang terdengar oleh kita knalpot, nggak bahaya gitu kalau knalpot. Nah, sana bom itu sudah biasa. Negeri mana tuan-tuan itu? Negeri Palestina. Kita sudah tahu, nggak disebutkan negaranya sudah kita tahu. Negara Palestina ini adalah dahulu satu negara ketika Indonesia merdeka, kata orang-orang tua kita gitu, itu salah satu negara yang mengakui tentang kemerdekaan Indonesia itu pertama kali, Bapak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mungkin sudah ada yang mentransferkan ya, mentransfer logistik ke sana ya kan, nggak tahu berapa rekening yang dikirimkan. Kalau fisiknya kita masih ada di sini, mungkin kalau kita fisiknya berangkat ke sana, mungkin orang-orang akan bilang kita setor nyawa gitu. Tapi kalau setor nyawa melawan daripada Israel, hadirin, jannah ukurannya. Kita jangan sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Dan kita telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu seperti orang-orang kafir. Mana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu huzzal aw law kanu indana mamatu wa maqutil. Orang-orang yang beriman, pesannya Allah, janganlah kalian itu seperti orang-orang kafir gitu. Orang kafir itu cinta akan kehidupan sebagaimana pejuang-pejuang daripada agama itu cinta akan kematian. Sahabat-sahabat cinta kematian. Sahabat-sahabat rela membantu daripada agama Allah, memperjuangkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Siap janda istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim itu sahabat. Buat membela daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir itu cinta kehidupan sebagaimana orang-orang pejuang, sebagaimana orang-orang muslim cinta akan kematian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ketika peperangan Uhud, ayat ini setelah perang Uhud itu turun, itu kan orang Islam itu Mbak sekalian banyak yang mati kan. Kalau yang perang Badar kita yang menang itu. Orang kafir, orang musyrik yang terbunuh 70 orang. Orang Islam hanya 14 orang. Giliran daripada hadirin yang mulia, pada peperangan Uhud, orang Islam yang syahid ada 70 orang, orang musyrik yang sangit ada 23 orang. Maka ketika rombongan jihad pulang, hadirin yang mulia, maka orang-orang kafir tadi mengatakan, laukana indana mamatu wa ma kutil. Sekiranya kamu nggak berangkat,
Sekiranya kamu itu berada di sini gitu. Laukana indana, sekiranya kamu bersama kami, kamu tidak akan mati dan tidak akan terbunuh gitu. Hadirin yang mulia, begitulah keadaan daripada umat manusia. Ketika orang yang memperjuangkan daripada agama Allah, mengorbankan daripada harta bendanya, kadang mengorbankan daripada lehernya, mengorbankan daripada nyawanya. Kalau Hamzah itu pamannya Nabi itu dalam perang Uhud, hadirin, sudah dibunuh oleh Wahsy, kemudian datanglah seorang wanita, dadanya itu dibelah, jantungnya dikeluarkan, dikunyah-kunyah oleh itu wanita. Sadis enggak? Sadis, hadirin yang mulia. Itu orang kafir mengatakan seperti itu. Nah, kalau hari ini banyak orang yang memperjuangkan daripada agama Allah, meninggalkan daripada anak istrinya, paling yang diucapkan itu kalimat-kalimat yang menyenangkan kita. Apa itu? Dasar lelaki enggak punya tanggung jawab gitu. Anak dan istrinya ditinggal di rumah, dia enak makan tidur di masjid gitu. Dengar Pak? Ada kan? Ini hadirin yang mulia, oleh Allah dilarang kita mengucapkan kalam-kalam yang seperti itu gitu. Jangan, kamu jangan seperti orang-orang kafir. Kita hadiah Fatihah Pak ya, buat saudara kita yang di Palestina, yang jelas yang sudah syahid, jannah yang akan diperoleh, yang masih hidup mudah-mudahan jadi penerus memperjuangkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala karena menjaga Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh siapa, Pak? Dulu Allah perintahkan dalam satu keterangan, merintahkan kepada malaikat, pertama kali yang bangun itu adalah malaikat. Kemudian diteruskan Nabi Adam. Diteruskan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Diteruskan oleh nabi-nabi seterusnya sampai khalifah yang kedua juga membangun atau merenovasi daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, yakni siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kemudian nama masjidnya juga ada di dalam kitab suci Al-Qur'an, yakni subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Hadirin yang mulia, Nabi dulu sebelum mendapatkan perintah sholat dari Masjid Mekah ke masjid, dari Masjidil Haram, kemudian sholat di masjid mana? Tadi di Masjidil Aqsa, baru naik ke Sidratul Muntaha. Nah, kawan-kawan kita yang di sana, hadirin yang mulia, jaga itu, gitu. Jaga masjid itu. Gitu. Nah, kita ikhlaskan baca Fatihah, masa Fatihah saja pelit, Pak. Gitu. Fatihah selepas daripada diri kita menunaikan sholat, hadirin, kita hadiah Fatihah kepada jurusan muslimina fi Palestina. Jadi Fatihah kepada tentara-tentara orang Islam yang ada di Palestina. Insyaallah hadirin hadirin jurusan Islam wal muslimin fi Palestina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, di awal tadi kami menyampaikan bahwa apa yang kita buat seperti ini adalah sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak boleh baca di dalam kitab Irsyadul Ibad, yakni yang disusun oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Beliau di dalam bab iman, beliau menukil daripada ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Yuhana su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan beberapa ayat kemudian. Setelah itu hadirin yang mulia, beliau menceritakan tentang hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh khalifah yang kedua, yakni Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami, maksudnya siapa? Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat, ketika kami berada di majelisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki yang datang duduk di majelis Nabi. Pakaiannya itu putih gitu. Kalau punya Pak Jiratman masih kalah putihnya. Gitu. Di situ di dalam kitab itu disebutkan sadidul abiyad, saking banget putihnya. Gitu. Karena punya Pak Makmum masih kalah. Pak Tok masih kalah. Pokoknya sadidul abiyad, banget putihnya. Kemudian rambutnya itu sadidul aswad, rambutnya itu banget hitamnya. Gitu. Kemudian dia itu duduk merapat di dekatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua lutut tamu ini hadirin, dua lutut laki-laki ini disentuhkan dengan dua lututnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak-bapak bersentuhan enggak, Pak? Maka kalau kawan-kawan kita berdiri, itu sering mengatakan, mari kita rapatkan di majelis. Itu memang ada dasarnya. Gitu. Suruh merapat itu memang dahulu memang ada dasarnya. Nanti siapa yang merapat? Laki-laki yang banget putihnya bajunya, rambutnya banget hitamnya. Kemudian meletakkan dua tangannya itu di atas pahanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua tangan laki-laki tadi hadirin yang mulia itu diletakkan di kedua pahanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dari kami tidak mengenal orang ini, dan orang ini tidak nampak kalau dia itu habis safar jauh. Kelihatan Pak kalau kenapa disifati dengan habis safar itu hadirin. Biasanya kalau orang habis safar itu kan keluar keringat, Pak. Keluar keringat, menggeh-menggeh, kehausan, kelaparan. Lah orang ini enggak ada ciri-ciri dia habis safar, tidak. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, laki-laki tadi bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahuwal Islam, apa itu Islam? Akhirnya Nabi menjelaskan tentang rukun Islam. Setelah Nabi menjelaskan rukun Islam, maka orang ini, laki-laki ini mengatakan, sodakta, benar engkau. Maka sahabat heran gitu. Ini orang bertanya, namun setelah bertanya dijawab oleh Nabi, dia mengatakan benar. Siapa ini bertanya? Kemudian dia bertanya tentang iman, mahuwal iman. Akhirnya Nabi menjelaskan tentang rukun iman. Setelah Nabi menjelaskan tentang rukun iman, laki-laki ini juga mengatakan, sodakta, benarlah engkau. Setelah dikatakan benarlah engkau oleh laki-laki ini menambah pertanyaannya, mahuwal ihsan, apa itu ihsan? Maka dijawab oleh Nabi, ihsan adalah engkau seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau enggak bisa daripada melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat daripada engkau. Setelah itu hadirin yang mulia, laki-laki ini bertanya tentang kapan datangnya daripada kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami enggak menjelaskan tentang rukun Islam, enggak menjelaskan tentang rukun iman, enggak menjelaskan tentang ihsan dan kapan datangnya daripada hari kiamat. Tapi dari hadis ini hadirin yang mulia, dapat kita petik dua pelajaran. Yang pertama hadirin, kira-kira kalau dalam majelisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita buka mindset kita, Pak ya. Kalaulah jamaah masjid, sahabat-sahabat yang bersama daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salam zikir sholat sunnah pulang, salam zikir sholat sunnah pulang.
Ada nggak mereka bersama Nabi kira-kira, Pak? Nggak ada gitu. Jadi kalau sholat kemudian zikir, setelah sholat zikir, sholat sunnah, setelah sholat sunnah sahabat pulang, setelah sholat sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Kira-kira ada nggak majlis seperti yang diceritakan oleh Umar bin Khattab ini? Tidak ada, hadirin. Kenapa mereka ada? Karena sholat, zikir, sholat sunnah, setelah sholat sunnah buat daripada majlis ilmu, buat daripada majlis taklim, untuk menambah daripada kesuburan tentang keimanan kita. Orang yang belum ada iman didakwai supaya dapat iman, setelah dapat iman didakwai dengan majlis taklim supaya apa? Imannya subur, imannya kuat, mampu untuk mengamalkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana masjid-masjid kita, mushola-mushola kita, karena kita datang ke sini ini adalah berasal dari masjid-masjid yang berbeda. Kita hidupkan masjid-masjid kita dengan majelis-majelis taklim, pak imamnya ada di situ, makmumnya ada di situ, untuk membaca daripada hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai imamnya mendahului pulang. Kalau imamnya mendahului pulang, makmumnya juga akan ikut-ikutan pulang. Makmumnya awal datang, pulangnya terakhir. Kalau makmum imamnya datang awal, pulangnya terakhir. Ngontrol daripada jamaah. Sebagaimana di beberapa bayan-bayan disampaikan di sini, hadirin yang mulia, tentang bagaimana imam mengetahui daripada makmumnya yang enggak hadir. Kemudian pelajaran yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dekatnya duduk tadi. Ya, ini adabnya daripada duduk dalam majelis. Itu kalau kawan-kawan ada pada taklim biasanya ada di fadilah amal itu, di ujung terakhir ya, di bagian akhir. Biasanya nggak hafal itu kawan-kawan. Saya juga nggak hafal. Jadi di dalam adab-adab taklim itu diantaranya adalah duduknya iftiros gitu. Duduknya iftiros. Dari awal sampai akhir. Nanti kalau capek katanya ya boleh sila gitu kan. Tapi yang paling utama apa? Yang paling utama adalah iftiros. Jadi malaikat Jibril tadi, laki-laki tadi adalah rupanya siapa? Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Nabi memberikan penjelasan. Itu adalah memberikan penjelasan kepada jamaah tentang perkara daripada rukun Islam, perkara daripada rukun iman, dan perkara tentang ihsan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aslu kulli khati'atin hubud dunya. Pokok daripada dosa, pokok daripada kesalahan itu adalah hubud dunya, cinta kepada apa? Cinta kepada keduniaan. Kemudian aslu kullu fitan, aslu jami'i fitan, pokok daripada keseluruhan daripada fitnah-fitnah yang ada, man'uz zakah, adalah menolak daripada zakat. Ini saya kutip dari kitab Nasoihul Ibad. Jamaah sekalian yang mulia, pokok daripada segala kesalahan yang ada adalah hubud dunia, cinta kepada dunia. Dunia itu apa, hadirin? Dunia ini ya yang nampak oleh kedua belah mata kita ini, yang nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gedung-gedung tinggi menjulang, sawah ladang membentang luas, toko-toko sekian plong, kendaraan yang begitu mengkilat itu. Hadirin yang mulia, itu nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keduniaan kita.
Ketika keduniaan ini yang nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kok kita cintai hadirin yang mulia, itu adalah merupakan asas, merupakan daripada dasar, merupakan daripada asal, yakni tentang kerusakan daripada diri kita, tentang banyaknya daripada kesalahan-kesalahan. Bagaimana orang dapat mendolimi daripada orang lain itu karena cintanya kepada keduniaan. Sebagaimana yang terjadi hari ini. Kenapa Israel senantiasa menggempur daripada Palestina? Dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, hadirin, dari masa-masa kecil kita. Karena mereka cinta akan keduniaan, gitu. Ingin merebut daripada negeri Palestina. Begitu juga di wilayah-wilayah kecil, jamaah sekalian yang mulia, ketika cinta dunia sudah tumbuh dalam diri kita akan dapat menghalalkan segala cara, merebut yang bukan haknya untuk kita miliki. Nah, itu rebut dunia. Bahkan hadirin yang mulia, kadang saking hubud dunianya itu, cintanya kita kepada dunia bukan hak seseorang saja, bukan hak sesama manusia saja yang kita rebut itu, bukan haknya tetangga kanan kiri depan belakang, hadirin yang mulia, haknya Allah Subhanahu wa taala yang kita rebut juga. Udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala agar diri kita mendatangi daripada panggilan Allah, menunaikan daripada sholat yang 5 waktunya, hadirin yang mulia, karena adanya hubbud dunia tadi, cinta kepada dunia, cinta kepada nafsunya, cinta kepada leyeh-leyehnya, cinta kepada HP-nya, hadirin yang mulia, ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya enggan untuk mendatanginya. Padahal panggilan takbir yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan takbir lagi ditambah lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dulu Ustadz Solihin beliau menyampaikan, kenapa ada panggilan 4 takbir itu? Karena ada 4 usaha besar-besaran, hadirin yang mulia, yang dapat melalaikan daripada umat manusia yang hubud kepada dunia, cinta kepada dunia, akan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang dipanggil siapa? Pertama yang dipanggil adalah tijarah, para pedagang itu dipanggil. Pedagang daripada kelas besar, kelas kecil, kelas menengah, pedagang asongan, hadirin yang mulia, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedagang yang impor ekspor dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perdagangannya sejenak. Berapa menit? 10 menit, 15 menit, setengah jam, ya kan? Sambil istirahat kan, Pak? Kalau duhur kan sambil istirahat. Asar ya sambil istirahat. Kita tinggalkan sejenak untuk memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. 10-15 menit memenuhi daripada undangan Allah Sang Pencipta alam yang memberikan rezeki kepada kita, yang memelihara daripada diri kita, yang menumbuhkan daripada tanaman-tanaman buat kita. Maka jamaah sekalian yang mulia, ketika di dalam hati kita ini sedikit demi sedikit sudah geser kecintaan kita kepada benda-benda tadi, ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita ada greget, loh yang manggil itu Allah. Yang manggil itu adalah zat yang menciptakan saya. Yang manggil adalah zat yang memelihara saya, yang memberikan rezeki kepada saya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketika kita berangkat ke kebun, seolah-olah diri kita yang bekerja, yang garap kebun. Kita nderes, kayaknya diri kita yang mengeluarkan daripada kita. Tapi begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 3 bulan, 4 bulan, kok enggak berangkat nderes, Pak? Enggak enak getah. Siapa yang mengeluarkan getah? Allah. Kalau kita yang mengeluarkan getah, ya enggak ada perubahan seharusnya. Musim hujankah atau musim kemaroukah enggak ada masalah. Getah akan banyak. Tapi buktinya ketika diuji oleh Allah 3 bulan, 4 bulan kemarau, getah dideres ya enggak keluar. Siapa yang mengeluarkan getah? Allah. Kenapa Allah enggak mengeluarkan daripada getah? Allah enggak turunkan daripada hujan.
Di dalam lanjutan daripada ayat yang di depan tadi kami baca itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan air dari langit, kemudian asbab daripada air itu menumbuhkan daripada tanaman-tanaman, asbab daripada kita bercocok tanam itu, hadirin yang mulia. Jadi yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang ngasih kita rezeki dari sawah ladang kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diuji datangnya kemarau, datangnya tidak ada hujan, hadirin yang mulia, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu asbab daripada dosa-dosa kita secara istimai. Dosa kita secara bersama-sama. Masing-masing kita punya dosa, hadirin. Mungkin asbab daripada dosa-dosa kita terhijablah hujan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Fadilah Sedekah itu gini disebutkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi air kepada tanaman-tanaman yang mengering, hadirin yang mulia, itu Allah nggak akan turunkan daripada hujan. Allah nurunkan hujan itu asbab Allah sayang kepada tanaman, kepada hewan-hewan yang membutuhkan daripada air. Seandainya daripada hadirin yang mulia tidak ada tanaman, tidak ada hewan-hewan yang kehausan, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak menurunkan daripada hujan. Maka kita harus sayang kepada tanaman yang ada. Kita harus sayang kepada hewan-hewan yang ada. Kita berhutang budi sama mereka itu. Sama mbek itu Pak Ustaz. Oh, gara-gara kamu ada hujan, makasih ya mbek gitu. Makasih ya sapi gitu. Bahwa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bahwa baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam aslu jamil fitan man uzaka. Asal daripada banyaknya fitnah-fitnah yang ada itu disebabkan orang-orang kaya man uzaka, mencegah daripada zakat. Gimana Pak? Kalau kita hitung gitu. Harta bendanya orang Mulia Asri lama. Mulia Asri lama itu Mekar Asri, Mulia Asri, Marga Asri, Tunas Asri itu. Kita kumpulkan data dalam per tahun itu. Setiap Ramadan kan hitungannya itu biasanya itu dikumpulkan, ketemunya berapa, kemudian dihitung daripada harta bendanya orang-orang yang ada di kampung tersebut belum sesuai, hadirin. Berarti masih ada yang mencegah daripada zakat, menolak daripada perintah Allah Subhanahu wa taala agar mengeluarkan daripada zakat. Padahal hadirin yang mulia, kalau zakat tidak dikeluarkan, ibarat kita itu motong ayam, bulunya enggak dibersihkan. Bulunya enggak dibersihkan, brodotnya enggak diresihi gitu. Dimasak bareng, kira-kira jadi penyakit tidak Mas Bambang gitu kan. Nyembelih ayam, apalagi kalau nyembelih mentok lagi kan, yang datangnya kecemburuan. Begitu kita sembelih, hadirin, oh sayang ini kalau dikeluarkan ini gitu. Lah kita masak saja semua itu kan. Kita yang ngasih makan itu kan, yang membelikan daripada rempesan, membeli daripada dedak. Sayang kalau bulunya dipotong Mas Bambang kan. Sayang kalau brodotnya dikeluarkan. Nah, kita masak saja. Kira-kira jadi vitamin atau jadi penyakit. Jadi penyakit. Begitu juga tentang zakat, hadirin yang mulia. Dohirnya kita yang nyari. Memang Allah Subhanahu wa taala percayakan daripada hartanya yang asnaf 8 dititipkan kepada kita. Seharusnya kita malah bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada kepercayaan kepada saya bahwa saya diberikan harta lebih yang harus saya keluarkan. Kalau 1 miliar berapa? Enggak banyak, Pak. Kalau kita punya harta 1 miliar itu cuma 25 juta, Pak, zakatnya. Kalau 100 juta hanya 2.500.000, enggak banyak. Apalagi kalau yang mau nyicil itu lebih lagi enggak banyak gitu. Maka Mbak sekalian yang mulia, biasanya kawan-kawan yang ada kesiapan mengeluarkan daripada zakatnya malah siap untuk nyicil. Takut nanti kalau ngumpul jadi
jadi eman, jadi berat Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan kami bacakan ayat suci Al-Qur'an, antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Wa minkum may yaqul famay yaqul fa inna ma yaqulu an nafsi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Ingatlah bahwa kalian adalah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimpakkan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk distasarufkan, dikeluarkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa minkum mayaqal, sebagian daripada kalian itu bakhil. Sebagian Pak ya, enggak semuanya gitu. Sebagian boleh, sebagian kecil, boleh sebagian besar. Di majelis ini ada 80 orang, yang kaya ada 70 orang. Yang 70 orang yang zakat itu 10 orang. Berarti yang zakat sebagian kecil gitu. Dari 70 orang muzaki atau orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban memberikan daripada zakat. Yang zakat 60 orang berarti sebagian besar yang zakat. Apalagi kalau 70 orang semuanya zakat, maka semuanya bersih harta bendanya. Ketika sudah bersih harta bendanya, hadirin yang mulia, fitan tadi, petan Pak ya. Biasanya ibu-ibu itu mau petan itu aslinya mau fitnah. Biasanya kalau orang petan itu Pak, kutunya dapat 1, kawan-kawannya itu dapat 10 yang dipetani gitu. Jadi satu orang satu kepala mungkin dapat 1 kutu, nanti yang dipetani, yang digibrai, yang diceritakan itu sudah dapat 10. Nanti dapat 2 kutu, dapat 26 orang yang dipetani. Maka itu namanya petan, itu ngambil daripada itu mungkin ya. Jadi jami'u petan gitu. Pokok daripada petan itu berasal daripada man'ut zakah. Kemudian hadirin yang mulia, di antara kalian ada yang bakhil. Wa may yaqul fa inna ma yaqulu an nafsih, barang siapa yang bakhil, maka itu sebenarnya bakhil untuk dirinya sendiri, Pak. Bukan bakhil untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak perlu dibantu hadirin yang mulia. Harta benda yang kita keluarkan untuk diri kita, waktu yang kita keluarkan untuk diri kita, tenaga yang kita keluarkan untuk diri kita, ilmu yang kita keluarkan ya untuk diri kita. Tapi kalau kita bakhil sebenarnya bukan bakhil untuk Allah, tapi bakhil untuk diri kita sendiri. Kemudian barang siapa yang bakhil, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, Allah yang kaya, kamu yang fakir. Barang siapa yang bakhil, akan seruan Allah Subhanahu wa taala mengimpakkan daripada hartanya, akan diganti dengan kaum yang lain. Begitu juga kita hadirin, ada seruan dakwah, seruan mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggan hadirin yang mulia, maka nanti yang dakwah itu adalah kaum yang lain. Bisa jadi semangka dibelah, isinya bertuliskan kalimat la ilaha illallah, yang beli semangka akhirnya tekun ke masjid gitu. Ada belah daripada mangga, di dalamnya bertuliskan daripada lafaz Allah, akhirnya yang beli mangga tadi kok ada tulisan lafaz Allah, dia imannya nambah gitu. Dia langsung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian senang untuk memakmurkan daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bagaimana ada kerisauan, ada fikir buat agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan, malam yahtama bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak ada kerisauan, tidak ada fikir, tidak ada keprihatinan, kalau kawan-kawan cerita itu dahinya enggak mau berkerut, Pak gitu. Jadi dahi kita harus berkerut. Ketika masjid tetangga ada kurang jamaahnya, berkerut. Artinya apa? Dipikirkan, kenapa kok kurang jamaahnya? Kenapa kok sepi gitu hadirin? Akhirnya ngirim rombongan ke sana. Kemudian bersilaturahmi kepada tetangga-tetangga masjid tadi, ngajak tetangga masjid untuk bagaimana memakmurkan daripada masjid. Insya Allah hadirin,
Maka Bapak sekalian yang mulia, di halakoh kita juga halakoh kawan kita atau di daerah daripada Tulang Bawang Barat ini akan bergerak nanti di bulan November kemudian bulan Desember mengeluarkan daripada rombongan-rombongan ke seluruh alam ya Ustaz ya. Ada yang ke luar negeri, ada yang ke dalam negeri. Boleh Bapak sekalian mendaftarkan diri. Kemudian yang tanggal 18 ini ada rombongan jamaah 40 hari. Di dalamnya ada Mbah Darmo, di dalamnya ada Mbah Ma'ruf, ada Cak Nur, ada Mas Jamal, kemudian ada yang siapa lagi? Ada beberapa orang gitu. Oh dari Gunung Batin juga ada ya. Oh kemudian hari Sabtu besok Bapak sekalian ada jamaah Masyurot ke Panagan ya, Pak Makmum ya. Ada kawan-kawan kita yang ngajak ibunya Pak. Masyurot itu keluar laki-laki bawa istrinya. Nanti di sana istrinya itikaf, bukan itikaf di masjid, tapi di itikaf di rumah saudara kita. Kemudian menghidupkan taklim, ya banyak taklim dibuat daripada pagi hari, sore hari sampai jam 10 malam. Kemudian biasanya pulang daripada 3 hari itu imannya meningkat, gitu. Ya Mas Bambang ya, imannya meningkat, suaminya ditaskil, gitu, suaminya didorong untuk bagaimana mau memperjuangkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya dididik dengan didikan Islam gitu. Karena ada mudzakarah bagaimana menyiapkan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang hafidhoh, alim-alimah dan dai-dai. Insyaallah ya. Nanti kita sama-sama kumpul sama kawan-kawan yang sudah terbentuk daripada jamaah tadi, baik yang ke luar negeri maupun dalam negeri. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon ampun kepada Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngopi dan ngeteh di depan Pak. Sudah disiapkan. Yang nama-nama sudah masuk calon master besok ini kayaknya ada beberapa nama yang sudah hadir atau ada di tengah-tengah kita. Nanti kita ngopi sambil ngobrol bagaimana wujudnya jamaah 3 hari besok. Saya, Pak Haji Abidin, Mas Bambang dari Gunung Batin, Mbah Darmo, dan nanti apa yang lainnya boleh gabung. Sekali lagi, saya, Pak Darmo, Pak Haji Abidin dan Mas Bambang setelah ini boleh ngobrol satu majelis untuk supaya besok wujud